Shalom saudara-saudari, welcome to GBN Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita bersama-sama disempurnakan oleh kasih karunia dan Injil Yesus Kristus. Amin. Minggu ini kita masuk dalam perenungan Katekismus Reformasi, minggu yang ke-19. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan membaca bersama-sama jawaban serta ayat bacaannya. Pertanyaan ke-19, apakah kematian Kristus berarti semua dosa kita dapat diampuni? Ya, karena kematian Kristus di kayu salib membayar penuh hukuman atas dosa kita. Allah dengan murah hati memperhitungkan kebenaran Kristus kepada kita seolah-olah itu milik kita sendiri dan tidak akan mengingat dosa kita lagi. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Silakan duduk saudara-saudari. Saudara yang terkasih, kita semua perlu memahami bahwa setiap orang telah berdosa dan layak menerima hukuman yang adil. Kabar buruk ini mencerminkan realita bahwa di luar Kristus, kita semua adalah manusia yang tidak berpengharapan. Namun puji syukur atas kasih karunia Allah, maka kabar baiknya adalah Allah mengutus putranya sendiri, yaitu Yesus, sebagai pengganti kita. Ia menebus kita, bukan dengan emas, perak, permata, atau hal-hal apapun yang dapat ditemukan di dalam dunia ini yang sifatnya fana. Tetapi ia menebus kita dengan darahnya sendiri yang sangat mahal. Sehingga kita dapat menerima pengampunan dosa. Dan kita dapat menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Saat kita diampuni, itu berarti setiap dosa yang telah memisahkan kita dari Allah, itu telah diampuni. Namun dasar kita diampuni bukanlah karena kita layak atau kita telah berbuat sesuatu untuk memperoleh pengampunan itu, melainkan semata-mata hanya karena oleh kasih karunia Allah yang diwujudkan oleh apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib untuk kita semua. Selain itu firman Tuhan juga menjelaskan bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah hanya melalui iman kita di dalam Kristus. Mengapa? Karena kita tidak dapat membenarkan diri kita sendiri melalui perbuatan baik atau kekuatan kita untuk mematuhi hukum Allah. Kita sering jatuh dalam kecenderungan ini karena kita sering lupa bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat memenuhi standar kekudusan Allah. Hanya melalui iman kita di dalam Kristus kita menerima pengampunan dosa dan diberi kebenaran Allah yang sempurna. Karya keselamatan yang telah kita terima sesungguhnya memampukan kita untuk dapat hidup dalam kebenaran dan mengatasi dosa di dalam hidup kita. Dan dalam kata lain saudara-saudari, karya keselamatan Allah tidak seperti kita mengajukan kredit di mana Allah telah membayar DP lalu kita yang perlu melanjutkan cicilannya. Tetapi karya Allah sesungguhnya adalah sempurna. Ia melunasi setiap hutang dosa kita melalui karya Kristus di atas kayu salib. Dan yang perlu kita pahami adalah bahwa keselamatan kita itu lebih dari sekedar pengampunan dosa. Tetapi kita juga dibenarkan di hadapan Allah dari sekarang hingga selama-lamanya. Tetapi bukan berarti kita bisa berbuat dosa seenaknya. Tetapi seharusnya ketika kita berdosa, ketika sebagai seorang murid kita mengalami kejatuhan, kita dapat datang kepada Tuhan, meminta ampun kepadanya. Kita juga dapat mengalami, merasakan duka karena kita telah berdosa terhadap Allah yang kudus. Dan kita juga dapat datang kepada Allah dengan apa adanya, memohon tuntunan Roh Kudus untuk terus mendampingi kita selama proses pengudusan kita di dunia ini. Sehingga melalui perenungan ini, kita kembali diingatkan bahwa sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan dosa dan dibenarkan di hadapan Allah, maka ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapannya. Saya mengajak saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari, seberapa sering jika kita melihat di dalam kehidupan kita, kita telah gagal untuk menghidupi identitas kita di dalam Kristus. Karena kita sering lebih percaya kepada kekuatan kita. Kita lebih mempercayai dengan cara-cara kita sendiri. Sehingga hari ini saya mengajak setiap dari kita di tempat ini untuk masuk dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilahkan.
Bapa, ampuni kami yang seringkali gagal untuk menghidupi identitas kami. Karena kami melupakan apa yang Kau telah perbuat. Apa yang Kristus telah lakukan di atas kayu salib dengan sempurna. Saat ini kami bertobat di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami. Dan Roh Kudus memimpin kami dalam menjalani setiap proses pengudusan ini. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan hari lepas hari kami dapat semakin menghidupi Injil dan Kristus semakin nampak di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.